Kita junjung budaya bangsa dalam ikatan pelaku teater Indonesia. Bersatu kita ciptakan keindahan bersama dalam kehidupan, menjaga kebudayaan, menjunjung tinggi rasa memanusiakan manusia, bersatu dalam pelaku teater Indonesia. Berteriaklah, jangan pernah kau menyerah. Di teater kita belajar tak kenal lelah. Tegak berdiri seperti sang matahari, semangat tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Dengan teater kita bela Indonesia, dengan teater kita jaga Indonesia, bersama pelaku teater Indonesia.
Selamat dan sukses buat Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang menyelenggarakan Parade Monolog Nasional yang akan ditayangkan di YouTube mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 15 September 2021. Yuk kita saksikan. Saya mendukung parade monolog nasional yang pertama ini. Ini akan menjadi sesuatu yang besar suatu saat kelak. Sukses! Saya mengapresiasi kegiatan Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia yang digelar di masa pandemi ini. Semangat untuk rekan-rekan teater Indonesia, semoga terus sukses ke depannya dan selamat berkarya. Pandemi tidak akan menghentikan langkah kita. Teater terbukti mampu bertahan di segala cuaca. Kita buktikan dalam Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia 17 Agustus sampai dengan 15 September 2021. Gerak Teater. Parade Monolog Nasional 17 Agustus sampai 15 September 2021. Wah. Penyelenggaranya Pelaku Teater Indonesia yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Oh, pesertanya seluruh provinsi di Indonesia. Aduh, hebat. Pandemi tidak boleh membunuh kita, tidak boleh menghentikan langkah kita. Kita harus terus menggali ruang kreativitas kita untuk menemukan jalan-jalan alternatif dan di sana kita tetap ada. Pelaku Teater Indonesia bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia akan menyelenggarakan sebuah acara yang keren bro. Parade Monolog se-Indonesia. Jangan lupa saksikan di channel YouTube PTI. Terbatasnya ruang sosial atau ruang publik di masa pandemi COVID-19, Parade Monolog Nasional yang digagas Pelaku Teater Indonesia menjadi ruang alternatif bagi para pelaku seni pertunjukan di tanah air untuk mempresentasikan karyanya dalam praktek-praktek kerja digital sebagai upaya memediasi teater ke ruang virtual. Bravo, Pamonas Pati, sukses! Saya Mimi Al-Karim ingin mendoakan semoga Pamonas Pati Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia ini yang pertama kali ini berlangsung dengan sukses dan selamat, memberikan yang terbaik buat masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi dan mendukung Parade Monolog Nasional yang diselenggarakan oleh Pelaku Teater Indonesia. Beradaptasi di masa pandemi dengan berkarya. Selamat kepada teman-teman teater Indonesia, semoga semua dilancarkan. Terus berproses dan selamat berkarya. Salam budaya.
Budaya. Saya Kusmindari Triwati, selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Perlu saya sampaikan bahwa sejak 1 Juli UPT Taman Budaya sudah bergabung bersama UPT Museum Kalimantan Barat. Saya akan mengucapkan selamat kepada pelaku teater Indonesia yang sedang menyelenggarakan Parade Monolog Nasional. Sukses terus untuk Sanggar Seni Pituah Enggang Institut selaku perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Semoga kegiatan Parade Monolog Nasional dapat berjalan lancar dan sukses. Salam budaya. Selalu ada cara untuk mengatakan bahwa kreativitas dilarang takluk oleh COVID. Tahniah kepada Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang menggelar Pamonas Pati 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yayasan Pelaku Teater Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Republik Indonesia menyelenggarakan Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati selama 30 hari berturut-turut. 32 komunitas teater dan pelaku teater seluruh Indonesia mempersiapkan karya mereka yang terbaik. Penasaran bagaimana tampilan mereka? Catat tanggal mainnya. 17 Agustus 2021 hingga 15 September 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Live streaming YouTube Pelaku Teater Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Pelaku Teater Indonesia menggebrak. Ya, saya Abu Bakar dari Bali. Saya masih sempat menulis, mengumpulkan dalam bentuk kompilasi teater aktu dalam teater kontemporer Bali yang dalam buku ini bisa diikuti jejak saya. Oke. Kemudian sebagai tambahan dan terutama saya dengan senang hati, dengan bangga dari hati saya terdalam ingin mengucapkan selamat kepada Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang telah menyelenggarakan Pamonas Pati. Semoga di dalam situasi sulit ini segalanya berjalan bagus. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Igede Arya Sugiyarta, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, mengucapkan selamat dan sukses diselenggarakannya Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia atau Pamonas Pati, dan kami juga mendukung keikutsertaan Wak Studi Teater Bali dalam acara yang sangat ini. Semoga sukses dan berjalan lancar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya, salam lestari budaya. Senang sekali rasanya saya Citra Juta Putri dari Teater Bengkak Lampung bisa kembali menyapa rekan-rekan para pelaku teater senusantara dan mengucapkan selamat datang dalam Pamonas Pati Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia tahun 2021 di hari ke-22
pada hari ini tanggal 7 September, tentu saja tetap di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta semangat dalam berkarya. Rekan-rekan para pelaku teater senusantara, seperti biasa, Pak Monas Pati selalu menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah pementasan yang luar biasa dari Riau Beraksi Studio Seni Peran Riau dengan judul Perempuan dan Pancinasi. Penulis naskah oleh Nurul Inayah, sutradara oleh Willy V, dan pelakon oleh Ika Eliza. Mari kita saksikan bersama-sama, inilah dia Perempuan dan Pancinasi. Selamat menyaksikan. Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu kenyamanan dan kenenangan ibu-ibu semua. Maafkan Pak, maafkan saudara-saudara semuanya. Saya percaya semua orang berhak merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tapi karena kalian sudah ada di sini, maafkan saya jika kalian harus terpaksa mendengarkan apa-apa yang keluar dari tubuh saya yang luka. Saya tidak tahu apakah kalian nantinya kecewa setelah mendengarkan apa yang saya katakan. Konon di negara ini berbicara dan mendengarkan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat kasta teratas jika kalian mempunyai kedudukan. Kasta selanjutnya, paling tidak ketika kalian tidak bisa lagi mencetak ijazah yang ingin kalian cetak. Dan kasta yang terakhir, biasanya berujung pada amplop. Ya, amplop. Jika semakin lama kalian ingin berbicara dan didengar, maka isi amplop itu haruslah tebal. Saya hanya tamatan SMA. Apakah saya layak berbicara dan didengarkan? Apakah saya layak? Apakah saya layak berbicara dan didengarkan? Nama saya cukup Ci saja. Karena orang lain memanggilku begitu. Aku memang tidak pernah menginjak bangku kuliah. Tapi tamat SMA tidak lantas aku menjadi pengangguran. Aku bertemu Pak Dahlan. Ya, dia seorang dokter jurusan komunikasi. Masih muda. Dia mengajakku bergabung di sebuah partai yang besar. Awalnya aku ragu. Masa hanya tamatan SMA bisa dengan mudah bergabung menjadi kader partai dan belum punya pengalaman pula.
Si, awak tuh usah merasa rendah diri sebab hanya tamatan SMA. Saya yakin awak tuh memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan saya yakin engkau akan membuat partai ini menjadi besar. Kata Pak Dahlan meyakinkanku. Usah berpikir dua kali. Memang sekarang engkau belum bisa berkuliah. Tapi saya yakin ketika engkau sukses menjadi kader, engkau akan bisa berkuliah. Lagi pula, saya bisa membiayai kuliah kamu. Nah, itu perkataan terakhir Pak Dahlan itulah yang memantapkan keinginanku. Maklum, bersaudara 9 orang dan merupakan anak sulung mengharuskanku untuk menguburkan semua angan-angan itu. Pekerjaanku tidak sulit. Aku tidak harus bekerja keras untuk mengerti tentang partai. Ternyata anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sangat mudah untuk dipelajari. Jadi intinya, pekerjaanku sangat ringan. Setiap Senin sampai Jumat, aku datang bersih-bersih kantor. Lalu meramaikan jika ada rapat. Dan setiap bulan, aku menerima uang saku. Tapi pekerjaan yang ringan itu tidak berlangsung lama. Kemudian aku menjadi lebih sibuk. Sebulan menjelang pemilihan, aku mendapatkan tugas baru, yaitu mendata kartu keluarga yang ada di daerahku. Kartu keluarga itu nantinya dapat memprediksi seberapa besar peluang perolehan suara untuk calon legislatif yang kami usung. Nah, Pak Dahlan termasuk calon legislatif dari partai kami. Tentunya karena ia telah berjasa kepada saya harus belajar lebih giat mengumpulkan data-data perolehan suara untuknya. Setiap hari sepulang pengambilan data, Pak Dahlan selalu memanggil saya ke rumahnya untuk mengevaluasi data-data yang sudah saya peroleh. Rumah Pak Dahlan cukup besar. Tidak ada perabot di sana. Tidak banyak. Karena memang rumah itu seperti rumah singgah baginya. Dan kebetulan rumah itu berdekatan dengan sekretariat partai. Kami sering membahas atau mengevaluasi data-data yang telah kami peroleh di rumah itu. Dan pada malam itu, seperti biasa, saya melaporkan data-data yang sudah saya peroleh kepada Pak Dahlan. Tetapi kader dan relawan lainnya pulang lebih awal. Tinggal saya dan Pak Dahlan saja di rumah itu. Saya merasa matanya menatap liar kepada tubuh saya. Dan benar saja, pelan-pelan dia meraba tubuh saya yang saya lindungi selama ini. Tuhan! Saya tidak sanggup berbicara. Pak Dahlan kemudian menyerang saya dengan puas. Nurani saya merontak, tapi tubuh saya terasa kaku melihat Pak Dahlan penuh pikiran. Saya sangat malu. Saya tidak menyangka Pak Dahlan melakukan itu kepada saya. Sebagai seorang wanita, saya merasa tersanjung
ketika ia mengatakan bahwa saya adalah wanita yang cerdas. Tetapi kecerdasan yang ia maksudkan adalah kecerdasan di balik pakaian saya. Runtuhlah kehormatan saya. Mulai saat itu, saya menyadari, jangankan syarat didengar, syarat berbicara pun saya tidak punya. Selanjutnya, saya tetap melakukan pendataan seperti biasanya. Saya tidak berani mengatakan kepada kader atau pengurus partai yang lain. Paling mereka akan menertawakan saya dan menganggap saya bahwa mencari keuntungan dengan seorang calon legislatif itu. Mereka tentu percaya kepada Pak Dahlan yang memiliki pendidikan yang tinggi. Sejak saat itu, malam demi malam menjelma menjadi malam jahanam. Jika rakyat hanya kau anggap sampah setelah kau ambil sarinya. Tiga bulan telah berlalu. Akhirnya Pak Dahlan berhasil menduduki singgasana semuanya di Senayan. Dan selama itu pula, perutku semakin membuncit. Ya, aku mengandung anak Pak Dahlan. Dan ketika ia tahu bahwa aku mengandung anaknya, ia semakin terlihat hina di mataku. Apa yang kau cakap, ha? Dasar perempuan tak tahu diri, dasar perempuan tak tahu berterima kasih. Aku sudah memberimu sepeda motor. Seharusnya itu cukup untuk membayar apa yang telah kau lakukan selama ini. Pergi! Aku merasa terhina. Semenjak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menemui Pak Dahlan. Pelantikan Pak Dahlan hanya bisa kusaksikan lewat televisi. Pecundang dan penipu itu kini telah berhasil menduduki kursi yang ia idam-idamkan selama ini. Dan entah berapa Dahlan lagi yang ada di sana. Dan pada saat yang sama, saya harus melahirkan seorang anak tanpa ayah dan tanpa kehormatan. Setiap detik, saya terus berjuang agar panci nasi kami tetap terisi. Saya terikat kontrak semu bahwa urusan perut menjadi lebih penting, bahwa urusan panci nasi menjadi prioritas, walau tubuh saya menjadi korbannya.
10 tahun sudah saat Pak Dahlan mencampakkan saya. Rasa traumatik terhadap pria dan bualan politik belum bisa hilang. Untuk itu, saya pergi ke sudut kampung. Paling tidak, saya bisa merasakan sedikit ketenangan. Bangsa ini harus memiliki pemimpin yang tegas. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat harus sejahtera! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Di sini saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Tolong katakan kepada saya di mana saya harus bersembunyi agar tidak lagi mendengar bualan-bualan politik seperti itu. Tolong katakan kepada saya. Bahkan di sudut kampung terpencil pun saya tidak bisa menghindari bualan-bualan politik seperti itu. Seminggu yang lalu, di kampung sangat ramai. Maklum, saat itu ada pemilihan calon presiden dan salah satu presiden datang berkunjung ke kampung kami. Dan biasanya akan ada pembagian sembako untuk warga-warga sekitar. Saya lebih memilih menyelesaikan cucian tetangga daripada ikut mengantri sembako di sana. Namun, tiba-tiba, Ibu Siti berlari menerobos rumah saya dan dia mengatakan bahwa anak saya dibawa ke puskesmas. Dia terjatuh, terinjak-injak. Tanpa berpikir panjang, saya terus lari ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, saya melihat anakku terbaring di ranjang. Badannya berlumuran darah. Tapi napasnya tidak tersengal-sengal. Dia diam. Kaku. Engkau merenggutnya. Anakku mati terinjak-injak karena mengantung sembako untuk mengisi bensin nasi kami. Aku tidak sanggup berkata apapun. Aku hanya terdiam melihat warga mengurus pemakaman anakku. Tapi tiba-tiba terdengar suara sirine di depan rumah. Rupanya calon presiden yang membagikan sembako datang berkunjung melayat. Tapi ketika ia masuk ke ruang tamuku, aku seperti kembali ke masa lalu. Dia orang yang telah memperkosa aku di ruang tamunya.
tuan-tuan, encik, dan puan. Menyesalkah kalian mendengar celotehan perempuan ini? Celotehan seorang perempuan yang kabur dari rumah sakit jiwa, lalu terdampar di kafe ini. Sesungguhnya perempuan ini tidak pernah mendapatkan hak bicara pun. Hak didengar, sebab syarat-syarat yang diajukan sama sekali tidak bisa dipenuhinya. Namun jika di antara Anda ada yang memiliki hak tersebut, maka tolong kisahkan lagi pada orang lain. Jika tidak, cukuplah simpan dengan sepenuh hati. Ya, demikianlah sebuah pementasan yang luar biasa dari Teater Riau Beraksi Studio Seni Peran Riau dengan judul Perempuan dan Panci Nasi, dan semoga dari apa yang kita saksikan bersama-sama bisa menambah imun kita serta semangat kita dalam berkarya. Baiklah teman-teman, rekan-rekan para pelaku teater seluruh Nusantara, seperti biasa saya tidak lupa untuk mengajak rekan-rekan sekalian untuk selalu like, share, serta subscribe kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Sampai jumpa esok malam di jam dan waktu yang sama. Saya Citra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dari selatan hingga ke utara, dari pulau Sumatera hingga ke Papua, bersatu asa kita junjung budaya bangsa dalam ikatan Pelaku Teater Indonesia. Bersatu kita ciptakan keindahan, bersama dalam kehidupan menjaga kebudayaan, menjunjung tinggi rasa memanusiakan manusia, bersatu dalam Pelaku Teater Indonesia. Berteriaklah, jangan pernah kau menyerah. Di teater kita belajar tak kenal lelah, tetap berdiri seperti sang matahari. Semangat tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Dengan teater kita bela Indonesia, dengan teater kita jaga Indonesia, bersama Pelaku Teater Indonesia.
lupa, saksikanlah Parade Monolog Nasional PTI atau Pamonas Pati tahun 2021. Jangan lupa saksikan di channel YouTube PTI atau Yayasan Pelaku Teater Indonesia. Akan menampilkan monolog-monolog dari seluruh penjuru Nusantara. Ya, tentu saja ini semua didedikasikan untuk rakyat Indonesia dan masyarakat dunia seutuhnya. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, catat tanggal mainnya. Tepatnya dimulai pada tanggal 17 Agustus sampai bulan September selama 30 hari. Dadah!